warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda panutan Allah. Beliau belum pernah pergi ke terminal, tapi namanya sudah terkenal. Beliau belum pernah pergi ke Bogor, tapi namanya sudah tersohor. Beliau belum pernah pergi ke Ciamis, tapi namanya sudah harum manis. Idola kita, panutan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dewan juri serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan, nama saya Huriyah Salwa Firmansyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Salwa menyampaikan tausiah yang berjudul Dunia Remaja Milenial. As we know guys, remaja adalah fase peralihan diri dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, terjadi perubahan yang cukup serius, seperti perubahan fisik, biologis, serta kepribadiannya. Di masa inilah remaja mencari jati dirinya. Masa-masa di mana banyak meniru, banyak ikut-ikutan teman, dan tak jarang banyak yang terjerumus ke hal-hal yang negatif. Contohnya seperti memakai narkoba, pacaran, dan pergaulan bebas. Remaja dan Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat. Islam hadir untuk mengatur adab-adab, etika perilaku, pergaulan, cara berpakaian. Semua itu diatur dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Seperti yang kita ketahui pula, pada masa ini, pintu kemaksiatan terbuka begitu lebarnya. Bahkan, saking lebarnya, dapat menampung seluruh penduduk bumi. Para wanita fasik yang telah tertipu oleh setan berani mengumbar aurat mereka. Tak jarang juga banyak pasang mata yang melihat aurat mereka. Kecuali hanya orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita sebagai remaja Islam yang ingin menghindari diri kita dari perilaku buruk, setidaknya menghindari dulu kebiasaan buruk seperti berpacaran, pergaulan bebas, berpegangan tangan dengan yang bukan mahram, wanita berpergian tanpa mahram, dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur etika pergaulan dengan norma-norma yang sangat indah, yang apabila diamalkan akan tercipta kehidupan yang bermartabat. Mereka yang berpacaran bukan berarti mereka tidak mengerti hukumnya pacaran itu apa. Mereka yang berpacaran itu sebenarnya mengerti dan paham, tapi mereka hanya tidak mampu menahan hawa nafsu mereka saja. Dan tak jarang pula mereka yang berpacaran itu mengetahui bahwasannya
Pacaran itu merupakan hal yang sangat merugikan bagi diri mereka maupun orang tua mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah sesekali kamu mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. So ya guys, jomblo itu bukan berarti tidak laku. Jomblo itu berarti kita mampu menahan hawa nafsu diri kita agar kita tidak menginvestasi dosa di akhirat. Jadi, tutup telinga Anda rapat-rapat jika ada yang bilang jomblo adalah golongan yang teraniaya. Jomblo itu bukan golongan yang teraniaya. Justru kita yang tidak berpacaran adalah generasi yang istimewa. Diibaratkan sebagai barang. Barang yang istimewa itu adalah barang yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan barang yang diobral. Benar apa benar? Pasti jawabannya. Maka dari itu, jangan takut dibilang kuno kalau hanya kita tidak mengenal apa yang namanya AO. Jangan minder dibilang manja hanya karena kita nggak pernah isap yang namanya ganja. Dan jangan pernah merasa iba kepada para pecandu narkoba. Yuk, sama-sama tanamkan di hati kita, say no to drugs. Jangan terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan teknologi yang semakin melesat bagaikan bom waktu yang akan meledak. Berhati-hatilah dan bendunglah hal-hal yang dapat menghancurkan generasi muda. Saya jadi ingat kutipan pidato Bapak Soekarno, beri saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maka dari itu teman-teman sekalian, yuk sama-sama kita teladani akhlak Nabi. Sebab masa depan Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang berada di tangan kita. Berbicara mengenai akhlak Nabi, Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa. Manusia mulia, keturunan orang-orang mulia. Sama seperti kita, tapi beda kualitasnya dengan kita. Akhlaknya begitu mulia. Kalau berbicara tentang akhlak Rasulullah, sulit rasanya mengukir kata-kata untuk melukiskan kemuliaan akhlaknya. Beliau adalah sosok manusia yang tampan rupawan. Sopan tutur katanya, santun perilakunya. Hormat kepada yang tua dan santun kepada yang muda. Akhlaknya begitu dikagumi oleh kawan maupun lawan. Maka dari itu teman-teman, kita harus bisa menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, jujur, amanah, berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Kita harus berani berkata tidak kepada kebatilan. Kita harus sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kelak kita dapat menggantikan para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Si Ian punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Metik apel bersama ayah. Apelnya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.